Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman, kembali lagi bersama saya Ajul di Google Analytics yang part kedua, yaitu mengenai kebijakan privasi data. Oke, baik teman-teman. Jadi di pertemuan kedua ini mengenai kebijakan privasi data. Untuk yang pertama, privasi data sendiri itu apa sih? Nah, jadi data privasi adalah informasi pribadi yang mencakup nama, alamat, nomor telepon, alamat email, riwayat medis, preferensi keuangan, dan data sensitif lainnya. Nah, kenapa privasi data ini penting untuk kita lindungi atau perlu ada kebijakannya gitu. Jadi, privasi data ini ketika teman-teman semua itu punya website, teman-teman itu harus melindungi kebebasan dan hak asasi dan privasi individu. Jadi data yang kalian peroleh ketika kalian mengkolek data-data pelanggan atau data-data pengunjung itu kita harus lindungi untuk mencegah penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang. Oke. Jadi tujuan pengambilan data privasi itu ada 3. Yang pertama ada safety, kedua ada transparency, dan yang ketiga adalah trust. Jadi yang untuk safety sendiri adalah ketika kita melindungi data pribadi pelanggan dan pengguna layanan dari penyalahgunaan. Kemudian yang kedua ada transparansi, yaitu ketika kita mengkolek data dari pengunjung itu kita harus memberikan transparansi kepada individu-individu tersebut tentang jenis data apa yang akan kita kumpulkan dan bagaimana data tersebut akan digunakan. Oke, kemudian yang terakhir adalah trust. Nah, jadi ketika kita bisa menjaga kepercayaan dan hubungan baik dengan pelanggan dan pengguna layanan. Jadi ketiga ini saling terhubung teman-teman. Ketika data yang diperoleh dari pengunjung itu udah aman, kemudian kita transparan, otomatis nanti kita akan memberikan kepercayaan yang baik kepada konsumen, kepada pelanggan ataupun pengunjung website kita. Nah, kemudian ini adalah beberapa hak asasi dan privasi yang diatur dalam beberapa undang-undang. Ada Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia, kemudian ada Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights, kemudian UU nomor 36 tahun 2009, nanti bisa teman-teman cari sendiri. Kemudian ada UU nomor 10 tahun 1998. Nah, kemudian nanti kita juga belajar tentang apa itu GDPR. Jadi GDPR itu adalah General Data Protection Regulation. Jadi ini ibaratnya adalah kebijakan regulasi tentang pengumpulan data yang wilayah cakupannya itu ada di Uni Eropa. Jadi tujuan dari GDPR ini adalah untuk melindungi privasi dan hak-hak individu terkait dengan pengolahan dan penanganan data pribadi mereka. Nah, kemudian ini beberapa hak-hak apa aja sih yang diatur dalam GDPR. Itu ada hak atas akses, hak untuk mendapatkan konfirmasi apakah data pribadi tentang diri teman-teman semua itu sedang diproses atau tidak. Kemudian ada hak untuk memperbaiki, hak untuk mendapatkan perbaikan, hak untuk menghapus, dan lain sebagainya. Nanti lebih lengkapnya kita akan jelaskan di perkuliahan. Kemudian ini adalah salah satu contoh kasus penyalahgunaan data. Yang pertama itu ada pinjaman online, yaitu ketika ada semisal intimidasi kepada nasabah, keluarga nasabah itu ketika mereka mengakses data-data kita, data-data nasabah dari pinjaman online dan sebagainya. Kemudian ada juga kasus penyalahgunaan transportasi online, di mana konsumen itu mengalami pelecehan seksual melalui nomor WhatsApp. Kemudian yang terakhir itu ada juga penyalahgunaan data melalui penyalinan data informasi kartu ATM nasabah, di mana pelaku itu melakukan skimming dan melakukan penarikan dana di tempat lain gitu. Nanti kita akan bahas case-case ini di perkuliahan lebih lanjut gitu ya teman-teman. Oke, jadi apa sih sebenarnya komponen kebijakan pengambilan data privasi itu? Ada beberapa macamnya. Yang pertama itu kita nanti mengenal jenis data yang apa sih yang dikumpulkan, mulai dari data nama, alamat, nomor telepon, dan lain sebagainya. Kemudian tujuan pengambilan datanya itu untuk apa? Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah kebijakannya, kebijakan berbagi data. Apakah data itu nanti digunakan oleh pihak ketiga atau tidak gitu. Kemudian yang keempat itulah adalah alasan hukum dibalik pengumpulan dan pemrosesan data. Jadi kita harus punya alasan hukum yang kuat ketika kita mau mengambil data-data dari nasabah gitu ya. Kemudian yang terakhir itu adalah kebijakan penyimpanan dan
keamanan data ya, ini adalah yang terpenting ketika bagaimana kita harus menjaga dan menyimpan data-data dari konsumen agar bisa kita keep supaya aman dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan di pertemuan kedua Google Analytics ini mengenai kebijakan privasi data. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.